Dengan Li Danan memimpin jalan, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di hadapan mereka ada 9 toko, nampak seperti istana yang menjulang tinggi. Senior, itu adalah toko klan Shang. Tempat itu tidak bisa dimasuki begitu saja, pasti ada penjaganya, kata Danan. Sebelum Danan selesai bicara, gelombang riak biru muncul dari udara tipis dan menyebar ke arah Wang Lin. Dan satu suara dingin terdengar dari kehampaan, pendatang, berhenti. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai. Satu angin kencang tiba-tiba muncul, menciptakan suara angin tajam saat angin itu menghantam riak biru hingga hancur. Saat riak biru itu runtuh, cahaya biru itu dengan cepat berkumpul kembali 100 kaki dari Wang Lin, dan seorang pemuda berbaju biru muncul di depan Wang Lin dengan tatapan dingin. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Pemuda ini hanya setengah langkah ke tahap transformasi jiwa. Enyahlah, kata Manto mendengus dingin. Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya dan bertarung dengan Si Tunan selama sebulan, pengalaman bertarungnya telah meningkat pesat. Dengan kecepatannya saat ini, dalam sekejap, Wang Lin telah melewati jarak 100 kaki dan mengayunkan tinjunya ke arah Manto. Segera satu tinju besar yang membawa retakan spasial muncul di sekitarnya saat energi tinju meluncur ke arah Manto. Ekspresi Manto berubah drastis, dia tidak menyangka seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal bisa melontarkan pukulan sekuat itu. Serangan semacam ini, bahkan seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal puncak perlu mengerahkan seluruh tenaga untuk menahannya atau mereka akan terluka parah. Keringat dingin menetes dari dahinya saat melihat tinju itu membesar di hadapannya. Namun sebelum tinju itu bisa menghantam, satu suara terdengar, berhenti. Suara samar itu terdengar dari toko ketiga, diikuti oleh cahaya hijau. Di dalam cahaya hijau itu, hanya ada sebuah cangkir teh yang terbang dengan kecepatan tinggi. Wang Lin sedikit mengernyit, tangan kirinya membentuk segel dan energi spiritual surgawi terkumpul di ujung jarinya, sebelum menunjuk cangkir dan menggambar lingkaran sambil berkata, rotasi bintang. Saat jari Wang Lin bergerak, lengkungan itu mulai berubah menjadi padat hingga membentuk lingkaran yang melesat ke arah cangkir teh, menyebabkan kecepatan cangkir teh melambat dan arahnya berubah seiring dengan putaran lingkaran. Pada akhirnya, cangkir itu nampak melengkung di sekitar Wang Lin, dan terdengar suara terkejut dari dalam toko. Dengan cangkir teh yang meleset, tinju kanan Wang Lin bergerak secepat kilat dan menghantam ruang di depan Manto menyebabkan Manto terhuyung mundur beberapa langkah dan muntah seteguk darah. Energi spiritual surgawi putih keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya. Wajah Manto nampak pucat saat merasakan itu dan berteriak, kau telah menghancurkan fondasi surgawiku. Tinju Wang Lin telah menjatuhkannya dari tepi tahap transformasi jiwa, kembali ke pembentukan jiwa. Wang Lin menarik tinjunya, dan dengan tenang menatap toko yang melemparkan cangkir teh ke arahnya. Jurus rotasi bintang adalah jurus yang diajarkan Si Tunan. Setelah berlatih dengan Si Tunan selama sebulan, Wang Lin tidak perlu lagi bergantung pada senjata magis. Bagi seorang kultivator yang sangat kuat, senjata magis hanyalah senjata untuk mendukung mereka. Yang membuat kultivator benar-benar menakutkan adalah mantra sihir atau jurus yang mereka miliki. Itulah yang dikatakan Si Tunan padanya. Satu suara tenang terdengar dari toko, saudara ini punya jurus yang bagus. Siapa nama saudara? Tanya sosok pria tinggi besar yang muncul tak jauh di depan Wang Lin. Saat dia berdiri, ruang di sekitarnya nampak beriak. Dia jelas telah mencapai puncak tahap tengah transformasi jiwa. Wang Lin menoleh dan menatap pria ini. Saya Wang Lin, kata Wang Lin dengan santai. Wang Lin? Aku Bai Wei, kata Bai Wei dengan sebuah kipas di tangannya. Saudara Wang, pelayanku telah bersikap kasar. Kuharap kau tidak tersinggung. Aku berasal dari planet Tianyun, dan aku anggota sekte takdir surgawi. Dari mana asal saudara Wang? Tanya Bai Wei sedikit tersenyum. Aku seorang pengembara, tidak punya sekte, jawab Wang Lin. Bai Wei sedikit mengernyit saat mendengar itu. Karena saudara Wang tidak mau bicara, maka aku tidak akan memaksanya. Namun, jika saudara Wang punya waktu di masa depan, kamu harus datang ke planet Tianyun. Agar aku bisa mendapat kehormatan menjadi tuan rumah, kata Bai Wei sedikit tersenyum. Wang Lin sedikit mengangguk dan menangkupkan tangannya lalu berjalan ke arah toko. Bai Wei sedikit mengernyit saat melihat Wang Lin pergi dan bergumam, gunung memiliki pohon dan pohon memiliki cabang, hati menyenangkan tuan dan tuan tidak tahu, gumam Bai Wei dengan kilatan melintas di matanya. Wang Lin melangkah masuk ke dalam toko milik klan Shang.
Tempat ini tampak seperti istana yang megah. Ada total 999 patung yang diukir dari batu roh di sekelilingnya, energi spiritual yang padat mengalir keluar darinya. Wang Lin mengamati ukiran batu roh di hadapannya, semuanya adalah ukiran wanita cantik. Di dalam tangan masing-masing ukiran batu roh itu ada sebuah kotak, di dalamnya ada senjata magis, pil, dan harta lainnya. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik turun dari tangga, matanya dengan indah menatap ke arah Wang Lin. Wanita ini mengenakan gaun seputih salju dengan 9 bunga mandara, yang disulam di tepinya, dengan benang perak, dan rambut hitamnya yang panjang membuatnya nampak sangat menawan. "Rekan kultivator, selamat datang di toko Klan Shang," kata wanita cantik itu. Wang Lin menatap wanita cantik itu. Yang menarik perhatiannya adalah pernik tipis di bawah mata kirinya. Itu adalah senjata magis. Bahkan 3 jepit rambut di kepalanya adalah senjata magis. Itu menunjukkan betapa kayanya tempat ini. Wang Lin tidak membuang waktu dan segera menanyakan tentang tinta salju. Setelah meninggalkan toko, Wang Lin memberi Danan 10 batu roh kualitas tinggi dan meninggalkan kota Mingmei. Toko Klan Shang memang memiliki tinta salju, tapi harganya sangat mahal. Bahkan dengan semua batu roh yang dimilikinya, ia hanya bisa mendapatkan 3 tetes. Harga semacam ini di luar perhitungannya. Tinta salju terlalu langka. Dari apa yang didengarnya dari wanita itu, tinta salju sangat baik untuk menyehatkan jiwa seseorang. Jika seseorang memiliki beberapa tetes saat merasuki tubuh, maka kecepatan merasuki akan meningkat beberapa kali lipat. Jika seseorang memakannya saat roh asalnya meninggalkan tubuhnya, maka roh asalnya tidak akan hancur bahkan saat terluka parah. Setidaknya, seseorang akan dapat kembali ke tubuhnya. Wang Lin muncul di satu tebing di luar kota Mingmei. Dia duduk bersila dan mengirim pesan ke Situnan, "Kota Mingmei, toko Klan Shang, aku ingin tinta salju." Situnan tersenyum tipis saat mendengar itu lalu menghilang. Total ada 9 kota di planet perdagangan ini. Dalam waktu 3 hari, berita yang menggemparkan menyebar, kota langit dan bumi dirampok. Seseorang yang memiliki kemampuan tinggi, mengambil semua harta karun berkualitas tinggi, sebagian besar adalah harta karun utama. Dalam 3 hari berikutnya, ke-9 kota, termasuk kota Mingmei, telah dirampok oleh orang misterius ini. Kultivasi orang ini sangat kuat, bahkan ketika diserang oleh banyak kultivator, dia tidak mengalami masalah. Pada akhirnya, 5 kultivator Ascendan dari 9 kota bersatu untuk membunuh orang misterius ini, namun akhirnya kelima orang ini terpaksa mundur, dan orang misterius itu dengan tenang pergi. Kekuatan semacam ini hanya bisa diperoleh di tahap Ramal Yin, Pramal Yang, dan Nirvana penghancur yang legendaris. Karena itu, tak seorang pun berhasil menghalanginya. Pencuri misterius ini adalah Situnan. Wang Lin duduk di tebing selama 3 hari memandangi kota Mingmei. Pada malam hari ketiga, Wang Lin nampak tersenyum tipis saat ia mengeluarkan topi jerami dan mengenakannya di kepalanya. Di kejauhan, Situnan terbang secepat kilat melintasi langit. Di belakangnya ada banyak kultivator yang mengejarnya. Situnan tertawa mencibir, "Dasar segerombolan bocah kecil, kenapa kalian mengejar orang tua ini? Aku bukan wanita. Kalau kalian masih menggangguku, aku akan mencuri lagi dari kalian semua." Pada saat itu, Nan melewati Wang Lin. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah kekuatan segera meraih Wang Lin ke samping. "Hasil panen kali ini sangat bagus, ayo kita pergi," kata Situnan tersenyum puas. Gelombang raungan marah terdengar dari belakang Situnan. "Jangan lari kau pencuri bajingan." Situnan tertawa mencibir, "Mengapa aku harus patuh seperti yang kalian semua inginkan? Jadi jangan mengejar, dasar bocah," teriak Situnan saat dia melesat secepat kilat bersama Wang Lin. Mereka menerobos atmosfer dan berubah menjadi 2 cahaya yang menghilang ke kegelapan angkasa. Toko-toko di planet perdagangan ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika mereka mengirim beberapa ahli, akan sulit bahkan bagiku untuk berurusan dengan mereka. Aku mencuri dari mereka dengan cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan, Ye Wuyu, dan aku sering melakukan hal semacam ini di masa lalu, kata Situnan. Setelah mereka memasuki ruang angkasa, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan mereka melesat pergi. Meninggalkan para kultivator yang mengejar, mereka akhirnya menyerah dengan kecepatan kompas bintang. "Apa kamu mendapatkan tinta salju?" tanya Wang Lin penasaran. Situnan dengan santai mengeluarkan sebuah botol kecil, lalu melemparkannya ke Wang Lin. Ada 3 tetes di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar, "Lumayan, panen kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Wang Lin.
Setengah bulan kemudian, sebuah nebula besar yang tampak seperti ubur-ubur muncul di hadapan mereka. Mata si Tunan berbinar saat melihat itu. Aku harus pergi sekarang, aku pernah kesini sebelumnya bersama Ye Wuyu. Sudah saatnya kita berpisah. Tempat yang akan aku tuju sangat jauh dari planet Tianyun. Kita akan berpisah dan menempuh jalan masing-masing, kata si Tunan dengan getir. Dia melambaikan tangannya, dan pedang besar melayang di depannya. Si Tunan melompat ke atas pedang dan berkata, Wang Lin, planet Tianyun dipenuhi orang asing yang kuat. Jika kamu memiliki masalah, cari aku di planet Fengluan. Wang Lin, tanpa cobaan yang kejam, seseorang tidak dapat dianggap sebagai kultivator sejati. Alasan aku membawamu ke jalan iblis adalah karena jalan iblis adalah jalan terbaik untuk tetap hidup. Setelah kau menciptakan avatar, kau keluar dari jalan iblis dan menciptakan jalanmu sendiri. Aku tidak bisa lagi berada di dekatmu, karena lelaki tua ini adalah iblis luar dalam. Teman kecil, jaga dirimu, selamat tinggal, kata si Tunan berbalik lalu menghilang. Wang Lin menangkupkan tangannya dan melihat ke arah si Tunan, lalu menghilang ke arah berlawanan dengan kompas bintang. Perjalanan menuju planet Tianyun telah memakan waktu setengah tahun. Wang Lin berada di atas naga perak, itu adalah kompas bintang yang telah disempurnakannya. Dengan ingatan Dewa Kuno Tusi, ia menggunakan teknik khusus bersama dengan batu kayu hampa untuk mengubahnya dan menyelesaikan fusi dengan tinta salju. Semua ini menyebabkan perubahan misterius. Adapun bentuk naga perak, itu adalah makhluk kuno bernama Qiu Hek. Dari ingatan Dewa Kuno, setelah kompas bintang berubah menjadi naga perak, kompas telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Kecepatannya sebanding dengan kultivator Askendan. 1 tahun berlalu, Wang Lin melihat di hadapannya ada sistem bintang yang dikelilingi oleh cahaya hijau. Ada sebuah planet raksasa dengan cahaya yang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti kristal raksasa. Itu adalah planet Tianyun. Di sekeliling planet Tianyun yang besar, ada 5 planet kecil yang tersebar di sekitarnya. Semuanya memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual yang kuat. Mata Wang Lin berbinar saat tatapannya tertuju pada planet Tianyun. Planet Tianyun, aku, Wang Lin, telah datang, gumam Wang Lin. 3 hari kemudian, Wang Lin tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh aslinya terbang keluar dan mendarat. Ia menggali jauh ke dalam inti planet yang sepi dan mulai berkultivasi. Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya dan kemudian terbang menuju planet Tianyun. Planet Tianyun dikelilingi oleh lapisan kabut hijau. Di dalam kabut hijau itu ada bintik-bintik yang berkilauan bagaikan bintang. Energi spiritual mengalir ke dalam kabut hijau, menyebabkannya bergejolak dan menampakkan pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar kabut hijau. Ketika dia melihat kabut hijau itu, dia merasakan adanya bahaya. Kabut hijau ini mengandung kekuatan penghancur. Jika aku menyerang dengan ceroboh, aku akan terus-menerus diserang olehnya. Aku ingin tahu peringkat apa planet ini sehingga memiliki formasi sekuat itu. Saat Wang Lin merenung, dia sedikit mengernyit, lalu mundur 1000 kaki dan menatap kabut hijau itu dengan tajam. Kabut hijau itu bergerak ketika sepasang tangan raksasa membukanya. Di saat yang sama, seorang pria berjubah hitam keluar dari kabut hijau dan dengan tenang menatap Wang Lin. Apakah kamu datang memiliki pesan? Saya datang mencari senior Tian Yunzi, jawab Wang Lin. Kamu datang dari planet Suzaku? Tanya pria itu sedikit mengernyit. Wang Lin sedikit mengangguk. Pria itu tersenyum aneh, lalu melambaikan tangannya, dan kabut hijau di sekitarnya mulai berputar kencang, lalu membentuk pedang naga yang memanjang di depan Wang Lin. Masuklah, senior telah menunggumu, kata pria itu. Wang Lin menyingkirkan kompas bintang, lalu melangkah maju di atas jalan naga, dan melesat ke terowongan yang mengarah ke planet Tianyun. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di satu tempat. Dia melompat dari pedang hijau, dan mendarat di tanah. Tempat itu nampak diselimuti kabut dan awan. Ada sebuah kuil besar mengambang di tengahnya memancarkan cahaya keemasan. Di bawah kuil terdapat batu-batu apung yang membentuk anak tangga menuju ke pegunungan di bawahnya. Itu adalah tempat sekte luar berada. Pada saat ini, banyak cahaya pedang yang terbang bolak-balik di atas sekte takdir surgawi yang ramai. Wang Lin berdiri di luar gunung dan menatap kuil raksasa itu, lalu berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke depan. Tidak lama kemudian Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Namun tepat saat dia hendak menyeberangi gunung, satu suara dingin terdengar dari kejauhan. Pendatang, berhenti. Wang Lin perlahan berhenti dan menangkupkan tangannya. Saya Wang Lin dari planet Suzaku, datang untuk menemui senior Tian Yunzi. Suara itu kembali terdengar. Senior sudah tahu kedatanganmu.
Namun, untuk memasuki sekte takdir surgawi, bahkan murid kehormatan harus melewati 3 ujian. Beranikah kau menerimanya? Wang Lin sedikit mengernyit saat bertanya, apa saja 3 ujian itu? Ujian pertama adalah ujian manusia, ujian ini menguji hati daomu. Ujian kedua adalah ujian bumi, ujian ini menguji kultivasimu. Ujian ketiga adalah ujian surga, ujian ini menguji domainmu. Hanya dengan melewati ketiga ujian ini kamu dapat memasuki sekte takdir surgawi. Apa kamu berani? Setelah suara itu terdengar, cahaya berkumpul dan membentuk panggung lingkaran cincin cahaya di hadapan Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, mengapa aku tidak berani? Kata Wang Lin melangkah masuk ke dalam panggung lingkaran cahaya. Pada saat ini, di dalam sekte takdir surgawi, di atas gunung yang tinggi, ada pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar, bagaikan payung yang dapat menutupi langit. Ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depan adalah seorang pria tua, ekspresinya tenang dan rambutnya yang putih berkibar tertiup angin. Namun, dia tidak menunjukkan kesan tua dan malah memancarkan aura agung. Kedua alisnya yang putih memanjang bergerak tertiup angin, pandangannya menerawang ke kejauhan. Lelaki tua yang nampak agung ini adalah Tian Yunzi. Ada 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tampak ramah, yang satunya lagi memiliki ekspresi serius, matanya dingin dan berdiri di sana tanpa ekspresi. Guru, orang ini hanyalah murid kehormatan, mengapa harus menjalani 3 ujian? Tanya sosok ramah. Mata Tian Yunzi menatap ke kejauhan saat berkata, aku menerimanya sebagai murid atas kemauanku sendiri 100 tahun lalu. Hanya dalam 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia tidak biasa, kata Tian Yunzi. Sosok ramah itu tersenyum tipis saat berkata, menarik perhatian guru adalah keberuntungannya. Jika dia bisa melewati 3 ujian itu, bawa dia ke paviliun awan ungu. Kata Tian Yunzi melangkah maju dan menghilang. Kedua pria itu menundukkan kepala sebagai tanda hormat sampai Tian Yunzi pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir, paviliun awan ungu. Enak saja. Pria ramah itu menoleh dan berkata, adik junior Zhu, apa yang menarik tentang itu? Kakak senior Yu, paviliun awan ungu bukanlah tempat yang bisa ditinggali murid kehormatan biasa. Itu adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh murid sejati, kata Zhu mencibir. Wang Lin itu tidak sederhana, lagi pula guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid baru. Kita akan mendapatkan saudara baru lainnya, bukankah itu menggembirakan? Kata Yu tersenyum tipis. Kakak senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang tidak perlu dikatakan, kata Zhu mendengus lalu pergi. Yu menggelengkan kepalanya saat melihat Zhu pergi, dan bergumam, paviliun awan ungu. Pilihan guru benar-benar menarik, Junior Sun Yun. Tampaknya guru benar-benar telah kehilangan semua kepercayaan padamu, gumam Yu. Sementara itu, Wang Lin melangkah ke lingkaran cahaya, sesaat penglihatannya menjadi kabur, dan dia muncul di dunia putih luas tak berujung. Saat dia berdiri, menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Tempat ini bisa menyebabkan perubahan di hatiku, gumam Wang Lin menyebarkan indera spiritualnya ke segala arah. Dengan indera spiritual transformasi jiwa tahap awal, semua hal dalam radius beberapa puluh ribu kilometer muncul dalam pikirannya. Ujian pertama akan menguji hati tauku. Pikir Wang Lin merenung. Tepat pada saat ini, sesosok samar muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan perlahan ke arahnya. Wang Lin menoleh dan sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajahnya yang cantik menawan. Dia adalah Limuan. Limuan menatap Wang Lin dan tersenyum senang dan mengatakan sesuatu, tapi Wang Lin tidak dapat mendengar sepatah kata pun, membuat Limuan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah mendekat. Wang Lin menatap Limuan dan bergumam, apakah ini ujian pertama? Sebuah ilusi yang terbentuk dari hati daoku, ini sama sekali tidak sulit, pikir Wang Lin menghela napas. Ia melangkah dan dengan cepat bergerak di samping Limuan, lalu tersenyum saat memeluk pinggang Limuan dan berbisik, hati dao. Limuan tersenyum tipis dan menghilang bersama Wang Lin. Pria ramah bernama Yu, di bawah pohon bohi, sedikit terkejut, cahaya melintas di matanya saat bergumam, orang ini memiliki kebijaksanaan yang dalam. Orang biasa akan menenangkan diri untuk menghindari atau mencoba menerobos dengan paksa, tapi orang ini memutuskan untuk mencari dao. Ini menarik, cara orang ini sama dengan cara Sun Yun. Namun Sun Yun bertahan selama 67 hari, aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan, gumam Yu penasaran.
Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.